Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 6, yaitu pertama, Julfa Fardinah, kedua, Auradia Hasyifa, ketiga, Kia, keempat, Hasanah, dan kelima, Anissa. Topik yang akan kami bahas mengenai Al-Quran dan Hadis sebagai dasar hukum Islam. Materi pertama yaitu pengertian Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang artinya bacaan atau himpunan Al-Quran, berarti bacaan, karena merupakan kitab yang wajib dibaca dan dipelajari, dan himpunan, karena merupakan himpunan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan dalam bahasa Arab kepada Rasul atau Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, yang membacanya adalah ibadah. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dibacakan secara mutawatir sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran kitab sebagai Allah yang berfungsi sebagai sumber pertama dan utama bagi umat Islam, yang membantu hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran ada 4. Yang pertama yaitu Al-Huda, yang kedua Al-Furqan, yang ketiga Asy-Syifa dan Ar-Rahman, yang keempat yaitu Al-Mu'izzah. Nah, yang pertama yaitu Al-Huda, yang dimana Al-Huda artinya petunjuk, dimana Allah menunjukkan jalan kita di dalam Al-Quran untuk kebaikan kita, yang bisa kalian lihat di Quran surah Al-Fussilat ayat 44. Yang kedua yaitu Al-Huda, dimana pemisah, dimana di dalam Al-Quran terdapat yang mana memisahkan yang mana yang benar dan mana yang buruk, yang dimana Al-Quran fungsinya untuk memisahkan yang mana yang benar dan mana buruk, misalnya tentang makanan, yang mana yang haram dan mana yang halal. Nah, yang ketiga yaitu Asy-Syifa dan Ar-Rahman. Nah, Asy-Syifa artinya obat, yang dimana obat tersebut bisa menyembuhkan kita, dimana fungsi Al-Quran untuk menyembuhkan kita dari hal-hal seperti serakah, takabur kepada Allah, dimana ayat-ayat tersebut fungsinya untuk menyembuhkan kita. Untuk Ar-Rahman, dimana itu adalah bukti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, untuk menyayangi kita, yang kalian bisa cari di Quran surah Al-Isra ayat 82. Nah, yang keempat yaitu Al-Mu'izzah, yang dimana kalian bisa membaca dari Quran surah Yunus ayat 57, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan menyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Makasih. B. Al-Hadis. 1. Pengertian hadis. Menurut Ibnu Mazur, kata hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hadis, jamaknya ahadis, hadisan, dan hudesan. Lalu diartikan menurut dua cara bahasa, yaitu etimologis dan terminologi. Secara etimologis, hadis terdiri dari beberapa arti, yaitu al-jadid, yang berarti baru, al-qadid, yang berarti dekat, dan al-khobar, yang berarti kabar atau berita. Sedangkan pengertian hadis secara terminologis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan pernyataan atau takrir. 1. Perkataan. Yang dimaksud dengan perkataan adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang, seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya. 2. Perbuatan. Perbuatan adalah penjelasan-penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syar'a yang belum jelas teknik pelaksanaannya, seperti halnya jumlah rakaat sholat, cara mengerjakan haji, cara berzikir, dan lain-lain. 3. Pernyataan atau takrir. Takrir adalah perkataan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Saya
di sini akan menjelaskan materi kedudukan hadis. Kedudukan hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Ia menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran. Keharusan mengikuti hadis bagi umat Islam, baik yang berupa perintah maupun larangannya, sama halnya dengan kewajiban mengikuti Al-Quran. Nah, hal ini karena hadis merupakan mubayyin bagi Al-Quran, yang karenanya siapapun yang tidak bisa memahami Al-Quran tanpa dengan memahami dan menguasai hadis. Begitu pula halnya menggunakan hadis tanpa Al-Quran, karena Al-Quran merupakan dasar hukum pertama yang di dalamnya berisi garis besar syariat. Dengan demikian, antara hadis dengan Al-Quran memiliki kaitan erat, yang untuk mengimami dan mengamalkannya tidak bisa dipisahkan atau berjalan dengan sendiri. Al-Quran itu menjadi sumber hukum yang pertama, dan Al-Hadis merupakan asas perundang-undangan setelah Al-Quran. Keberlakuan hadis sebagai sumber hukum diperkuat pula dengan kenyataan bahwa Al-Quran hanya memberikan garis besar dan petunjuk umum yang memerlukan penjelasan dan rincian lebih lanjut untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Karena itu, keabsahan hadis sebagai sumber kedua secara logika dapat diterima. Di antara ayat-ayat yang menjadi bukti bahwa hadis merupakan sumber hukum dalam Islam adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 80, yang artinya barang siapa yang menaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Sejak masa sahabat sampai hari ini, para ulama telah bersepakat dalam penetapan hukum didasarkan juga kepada hadis Nabi, terutama yang berkaitan dengan petunjuk operasional. Dalam ayat lain, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7, yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, Allah berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Dari beberapa ayat di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak cukup hanya berpedoman pada Al-Quran dalam melaksanakan ajaran Islam, tapi juga wajib berpedoman kepada hadis Rasulullah SAW. Untuk materi yang selanjutnya adalah fungsi hadis. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dipetakan menjadi 4 kategori. Yang pertama, bayan at-tafsir, menerangkan ayat-ayat yang sangat umum, mujmal, mustarak. Fungsi hadis dalam hal ini adalah memberikan perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal, memberikan takyid ayat-ayat yang masih mustarak, dan memberikan tasyih ayat-ayat yang masih umum. Di antara contohnya adalah perintah salat. Namun, Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana tata cara salat, tidak menerangkan rukun-rukun dan kapan waktu pelaksanaannya. Semua ayat tentang kewajiban salat tersebut dijelaskan oleh Nabi SAW. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang kedua adalah bayan at-takrir. Hadis yang berfungsi untuk memperkuat pernyataan atau isi kandungan Al-Quran. Salah satu contohnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri atau tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Ayat di atas ditakrir oleh hadis Nabi SAW. Selanjutnya adalah bayan an-nasakh. Sebagai ketentuan yang datang berikutnya dapat menghapus ketentuan-ketentuan isi Al-Quran yang datang kemudian. Salah satu contoh yang bisa diajukan oleh para ulama
adalah sabda Rasulullah SAW dari Abu Umamah Al-Bahili. Allah telah memberikan kepada tiap-tiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menurut mereka mensahkan isi Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Kan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah 180. Kesimpulan pada materi ini, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dibacakan secara mutawatir sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama bagi umat Islam. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.